Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Ustaz berharap kalian di rumah tetap diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus yang lagi menyerang Indonesia dan dunia, yaitu virus corona. Karena sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak sekalian, semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak sekalian, hari nanti kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua ya. Tujuan belajar kita hari ini yaitu apa ya? Menjelaskan bahwa keberagaman akan memperkaya kita ketika kita itu bekerja sama. Yang kedua adalah menceritakan pengalaman diri saat kita bekerja sama dengan teman kita dengan berbagai keberagaman. Yang ketiga adalah memperhatikan tarian bumbung jombang dengan musik tentunya nanti ya. Oke, yang perlu disiapkan adalah buku tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua halaman 139 LKS siswa ya, tentunya tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua. Oke anak-anak, yuk kita mulai belajarnya. Nah, Indonesia memiliki ramah adat yang beragam, kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Oke, keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama di belakang itu pastilah kita sudah tahu ya, rumah gadang ya, rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar. Selanjutnya rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam, namanya Rumoh Aceh. Terus rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau Sumut di Pulau Sumatera sana ya berarti ya. Kemudian ada rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau sukunya namanya suku Toraja, itu namanya rumah Tongkonan dari Provinsi Sulsel. Kemudian Baileo adalah rumah adat Provinsi Maluku. Maluku itu Provinsi Maluku ya. Kemudian rumah adat Bangka Belitung, ini seperti itu gambarnya. Kita belajar mozaik kreasi bersama ya. Ini ada cerita. Lani duduk termenung di meja rumah tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang suatu karton besar. Masih kosong, Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak. Untuk apa? Untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu itu saja pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul adalah membuat mozaik rumah adat saja. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar dari rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain tersebut. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kabaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah Indonesia memang beragam dan unik semuanya. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja ya memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi. Dengan diskusi berarti mengasah kerja sama, serta memecahkan masalah bersama-sama.
Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingannya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Seperti itu. Nah, berdasarkan tes di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu, kemudian presentasikan hasilnya di depan kamera. Apa ide yang dimiliki Lani? Ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat daerah lain. Yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. Bagaimana mereka menyikapi ide berbeda? Nah, ini idenya berbeda ya. Cara menyikapi ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan. Tetapi jika tidak, ya itu disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. Nah, di sini pada diskusi itu saling menghargai perbedaan. Yang keempat adalah, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru untuk kita. Itu jika ide yang berbeda. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama yang terlihat adalah kerjasama dalam membuat mozaik, yaitu membuat mozaik rumah adat. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Itu ada di sila kedua ya, dan ketiga ya. Seperti itu. Itulah manfaat dari kerjasama dalam keberagaman. Oke, kalian jelas ya? Nah, yang ketujuh, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman adalah akan menemukan rasa saling memahami dan saling menghargai antar sesama manusia. Yang kedelapan, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas tadi? Ya, pastinya adalah nilai kerjasama, nilai menghargai pendapat orang lain. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda-beda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Nah, bagaimana dengan kamu ya teman-teman? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. Yang pertama, nanti ada jenis bekerjasamanya apa? Perbedaan yang ada apa? Manfaat dari kerjasama dalam perbedaan apa? Ini nilai baik yang muncul yang kamu bisa ambil dari itu apa saja. Nah, itu tadi tentang kerjasama. Sekarang kita kembali pelatih Bungung Jompa ya anak-anak ya. Bungung Jompa tadi ada dua formasi, ada yang berdiri dan ada yang duduk. Jangan lupa ya, gunakan irian musik. Pastikan bahwa kamu dan teman-temanmu, kelompokmu hafal gerakannya. Kalau di sekolah kita bisa bekerjasama dengan teman untuk melakukan formasi ini, tapi kalau kita di rumah, ya mau nggak mau ya kita belajar dulu gerakan-gerakannya secara individu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus belajar juga ya formasi-formasi dalam tari Bungung Jompa. Itu ya anak-anak ya. Formasi horizontal ya, dulu di subtema 2 diajari gerakan formasi A yang tadi. Yang kedua adalah formasi huruf V, formasi gerakan B, seperti itu. Formasi huruf O ada di formasi gerakan C. Kemudian formasi zigzag seperti ini. Zigzag berarti thread. Atau begini ya, sama seperti itu. Formasi gerakan D kalau di buku paket. Nah, itu ya tadi tentang Bungung Jompa. Ingat, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Bekerjasama dalam perbedaan itu semakin memperkaya kita. Itu ya anak-anak ya. Kita kira pembelajaran hari ini di subtematika pembelajaran 3, pembelajaran 2 subtematika sampai di sini dulu ya.
Semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkreativitas. Ya, itu ya anak-anak ya. Pesan akhir dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.